Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat, sukses selalu. Perkenalkan, saya Ishanafi dari Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, Prodi Akidah Filsafat Islam. Saya kali ini akan menjelaskan tentang rule of law, di mana rule of law itu saya mau menerangkan tentang di mana aturan hukum di negara kita pada zaman Orde Baru. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang sedikit mendengar tentang Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru itu sejak 1966 sampai 1998 yang menggantikan Orde Lama, yaitu dari kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada zaman Orde Baru, awalnya Orde Baru dengan identik dikeluarkan Super Semar. Apa itu Super Semar? Yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966. Itu awal mula Presiden Soeharto mengeluarkan Super Semar dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Dalam Orde Baru, masa pemerintahan Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno, yaitu ada beberapa kebijakan politik dalam negeri kita, yaitu yang pertama Dwifungsi ABRI, di mana Dwifungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu diantaranya TNI dan Polri. Kebijakan ini merupakan peran ganda dari ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik di negara kita. Pada Dwifungsi ABRI itu lebih ditekankan untuk kekuatan bersenjata kita untuk menjadi satu dengan kekuatan politik, di mana ABRI sebagai alat kekuatan negara kita, dan di mana termasuk dengan itu sangat berpengaruh besar dalam masyarakat kita. ABRI itu pada zaman saya sempat merasakan Orde Baru, di mana ABRI itu sangat disegani. Masyarakat sangat takut dengan keadaan ABRI yang selalu
dikomando langsung dari Presiden Soeharto. Dan tidak luput juga dulu waktu Orde Baru ada penataran P4. Penataran P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Maksudnya Pancasila itu berguna untuk pandangan hidup semua masyarakat. Jadi dalam ditekankan dalam pegawai negeri sipil atau dan para siswa seluruh di sekolah itu wajib diberlakukan penataran P4. Setiap masuk awal kelas sekolah itu selalu diberikan penataran P4, yaitu untuk dasaran Pancasila dan kewarganegaraan setiap siswa dan pegawai negeri sipil. Itu dulu sempat saya lakukan sejak SD sampai SMP. Itu selalu ada penataran P4. Tetapi dalam zaman sekarang itu sudah tidak ada yang namanya penataran P4. Dan dalam Orde Baru juga ada yang dinamakan penyederhanaan partai politik, di mana partai politik itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, yaitu hanya Partai Golkar, P3 dan PDI, di mana tidak banyak partai-partai karena agar tidak berkemunculan rancunya banyak partai. Dan di kalangan masyarakat sudah didoktrin, terutama untuk pegawai negeri sipil dan ABRI, yaitu termasuk TNI, kepolisian. Intinya pegawai negeri sipil dan ABRI itu dituntut untuk memilih Partai Golkar. Jadi dari tahun 1966 itu sebagian besar dari pemilihan itu sudah banyak yang memilih Golkar. Jadi pemenangnya sudah pasti bisa dipastikan yang pemenang pemilu itu Golkar. Jadi presiden bisa berulang-ulang sampai 6 kali periode, di mana Presiden Soeharto itu juga mengayomi di segala masyarakat ekonomi kecil. Dulu itu sering kita dengar kelompok capir, penyuluhan di desa-desa. Itu Presiden Soeharto baiknya turun sendiri dan memberi penyuluhan kepada rakyat kecil. Tapi di sisi negatifnya Presiden Soeharto itu ya tidak luput dari korupsi negara kita yang diatur sedemikian rupa agar tidak terekspos seperti sekarang. Jadi diatur sedemikian rupa agar korupsi itu tidak banyak yang mengetahui.
sampai akhir di tahun 1997 sampai 1998 sudah bermunculan aktivis-aktivis yang sedikit memberontak ke pemerintahan Presiden Soeharto. Akhirnya terjadilah reformasi besar-besaran di tahun 1998, dan akhirnya juga Presiden Soeharto dapat dilengsarkan atau digantikan oleh presiden yang baru. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja sedikit yang saya dapat sampaikan tentang rule of law atau aturan hukum di negara kita. Saya khususnya menjelaskan di pemerintahan, hukum pemerintahan pada zaman Orde Baru. Jika ada salah dan kurangnya penyampaian dari saya ucapkan banyak mohon maaf dan terima kasih. Anda sudah mungkin dapat sedikit mendengarkan dari argumentasi saya. Sekali lagi, saya dari UINSA, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, jurusan Usuluddin Filsafat Islam, dan saya dari Prodi AFI, Akidah Filsafat Islam. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.